Lahir Nabi Yaumul Isnin, hari Senin. Wa ma'a buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib. Habib Ali Habsyi mengatakan bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu banyak keajaiban. Banyak diriwayatkan ustaz-ustaz, habaib-habaib, bagaimana kebesaran mukjizat Nabi dari mulai Nabi dikandung sampai Nabi lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pandangan untuk kita syukuri, memberikan kita pendengaran untuk kita syukuri, memberikan kita badan ini terlahir selamat untuk kita syukuri. Mudah-mudahan di sore hari ini di Majelis Raudhatul Jannah antum semua dijadikan anak yang soleh, yang perempuan solehah. Yang pertama, al-fakir hormati Ustadz Dwi, mudah-mudahan setafiah, panjang umur, dimudahkan segala urusan, dan antum semua mudah-mudahan dijadikan anak soleh, dijadikan anak yang bakti kepada orang tua, dimanfaatkan ilmunya, disetafiahkan badan, dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa manusia selalu berharap? Manusia ini selalu meminta, merasa kurang. Kenapa sebabnya? Karena manusia ini hidup yang kekal Allah. Sesuatu yang hidup akan menemui mati. Kenapa manusia selalu berharap? Makan, kalau nggak makan sakit perutnya deh. Minum, kalau nggak minum haus. Waktu panas matahari, kalau dia kepanasan tambah haus. Kalau telat dia makan pasti lapar dan sampai bisa sakit. Ini perut bisa sakit. Terus berharap kepada Allah, meminta kepada Allah, selalu meminta kepada Allah. Ini bulan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk kita selalu berharap kepada Allah, enggak selain kepada Allah. Allah menyuruh kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Disuruh Rasul mengatakan ikuti aku. Andai kita mengharapkan kecintaan Allah, Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha
Andai kata kita mengharapkan kecintaan Allah, fattabi'uni. Disuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada kita, umat hamba Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Karena terus kita mengikuti Nabi Muhammad, Allah berikan kecintaan itu. Dan apa bentuknya? Terus Allah katakan, wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah ampuni dosa. Dosa ini ibarat coretan terus dihapus. Dosa ini ibarat beban yang sudah kita antarkan sampai kepada tujuan dengan utuh. Allah enggak kurang-kurangin. Maut kematian juga sama. La yastakhiruna. Allah enggak akhir-akhirkan. Wa la yastaqdimun. Dan Allah enggak cepatkan. Terus mengharap kepada Allah, meminta kepada Allah. Kenapa kita selalu berharap kita ini di dunia ini harus mengerjakan sholat? Gak bisa ditinggal sholat. Asar dikerjakan, maghrib dikerjakan. Di dunia selalu berharap meminta ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan kecintaan Allah. Terus Allah berikan ampunan kepada kita. Meminta ampunan Allah, beristighfar. Ini di bulan Rabiul Awal bersolawat ke Nabi Muhammad. Salawat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad turun di bulan Sya'ban. Datang sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana cara aku bersolawat kepadamu? Nabi katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terus sahabat bertanya kepada Nabi, bolehkah aku menambahkan Sayyidina ya Rasulullah? Kata Nabi, itu lebih bagus. Nah, kita mengikuti sahabat, kita menggunakan Sayyidina. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wahakata memang Nabi ini Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Ulama ini orang yang berilmu yang di hadapan kita. Jadi kita sampai haram ngedepanin orang alim, nggak adab ya, nggak sopan. Begitu dikatakan mereka para alim ulama. Nabi SAW ini Sayyidil Anbiya, penghulu nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala wal mursalin, dan utusan Allah. Suatu saat Nabi merasakan hidup hari, bulan dan bulan sehingga Nabi wafat usia 63 tahun. Sesaat Rasulullah mendoakan kita. Nabi mengharapkan kita, memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala syafaat, pertolongan. Jadi orang yang pandai bersyukur, ia yang dekat dengan Nabi. Qul bi fadlillah, Allah mengatakan wa bi rahmatihi fa bidzalika falafrahu. Katakan pemberian Allah dan atas rahmat Allah dan atas rahmatnya. Fa bidzalika falafrahu. Dan apa rahmat Allah ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di bulan Rabiul Awal, ketika itu Amul Fil. Karena ada peperangan gajah di Arab sana, disebut itu lahirnya Nabi ketika itu tahun. Am itu tahun, fil itu gajah. Lahir Nabi Yaumul Isnin, hari Senin. Wa ma'buruzihi ila hadzal alami dhahara minal ajaib. Habib Ali Habsyi mengatakan, bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW itu banyak keajaiban. Banyak diriwayatkan ustaz-ustaz, habaib-habaib, bagaimana kebesaran mukjizat Nabi dari mulai Nabi dikandung sampai Nabi lahir. Sampai ketika Rasul SAW ini wafat, Nabi wafat sama 12 Rabiul Awal. Lahir Rasulullah 12 Rabiul Awal, wafat Nabi 12 Rabiul Awal. Terus
Mengharap selalu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau kita nggak meminta kepada Allah, nanti kita bisa minta kemana-mana. Jadi diajari Nabi Muhammad SAW ini untuk kita menjadi seorang yang mendapatkan hasil akhir, hasil maksud, dakhalal jannah, masuk surga. Nah, kenapa ini majelis Raudhatul Jannah? Surga. Kenapa disebut surga sama Ustaz Dwi? Kenapa? Karena dengan sebutan itu menunjukkan tempat itu tempat yang baik. Dan terus dikatakan Nabi Muhammad SAW di antara seluruh makhluk ini Nabi yang Allah paling kasihi. Karena Allah katakan fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, ikuti aku. Disuruh kita mendengar Nabi, mengikuti Nabi, belajar menjadi orang yang berilmu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilmin wa aliyun babuha. Dalam hadis riwayatkan itu Nabi Muhammad ini kotanya ilmu dan Ali pintunya. Ada satu kota ini, di sana ada misal perbatasan masuk kemana, masuk ke kota begitu. Sayyidina Ali mantu Rasulullah pintunya. Jadi hidup selalu berharap kepada Allah. Kalau ditanya kenapa selalu kita meminta kepada Allah, berharap kepada Allah, karena hidup selalu berharap kepada Allah. Kalau kita berharap kepada makhluk salat, mengibadah kepada Allah. Kalau kita berharap kepada makhluk puasa, Senin Kamis dia jalankan sunnah, setiap Ramadan 30 hari puasa. Kalau kita berharap kepada makhluk, berarti harapan kita seperti kita sendiri. Apa yang ada di diri kita sendiri. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah katakan, kita ini manusia. Ada punya hidung, mata, telinga, tangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai', enggak ada sepertinya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Samiul Basir, dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Enggak sama dengan pandangan kita. Allah yang bisa mengunci hati kita. Kalau yang dipandang mata ini, selama hati masih melihat, masih bisa kalah dengan hati. Apa yang didengar telinga, walaupun apa yang kita dengar, kalau hati ini mendengar, kalah dengan yang didengar hati. Tapi Allah, Dia Allah yang mampu mematikan hati. Jadi hati orang ini di dunia ini ada yang beku, kaku, keras. Bukan hatinya ini penuh dengan rahmah, dengan cinta. Kenapa dikatakan hub, kecintaan ini? An-Nabi SAW, Rasulullah ini cara memandang Nabi bi'ainir rahmah, dengan rahmat Allah. Cara mendengar Nabi dengan apa? Dengan pendengaran yang Allah memberikan pendengaran yang terbaik di antara nabi-nabi dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad yang mempunyai pendengaran terbaik. Di mana Allah berada, Rasulullah mendengar, tahu pendengaran Nabi. Dan nazarahu, dan pandangan Rasulullah SAW ini nggak ada ujung, nggak ada batas. Jadi kalau Nabi melihat sampai kemana, sampai pandangan Nabi. Dan apabila ada tembok atau ada itu di langit atmosfer atau ada sesuatu yang membatasi, Nabi nggak tembus itu karena dijaga kesucian pandangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini hidup di dunia ini yang selalu kita mengerjakan sholat, nggak bisa terlepas dari kewajiban yang Allah perintahkan, kita terikat harus begini, harus begini, harus begini. Jadi kalau kita merasakan akhir nanti ketika kita ketemu ajal, ketika kita mati, baru kita merasakan hasil, maksud apa selama kita hidup dunia ini yang kita kerjakan, sholat itu, puasa itu, amal-amal soleh itu yang akan menyelamatkan insyaallah. Amin. Dan kalau sudah selamat kita nanti di akhirat itu, paling seutamanya lagi rahmat Allah itu.
kita melihat wajhur Rasul, melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini majlis Raudhatul Jannah. Berarti udah tercium bau surga. Bagaimana kita mengetahui siapa di dalam surga itu, di Firdausil A'la, yang apabila mendengar, selalu mendengar apa yang kita ucap lidah ini, dan apabila melihat, selalu Rasulullah memuliakan. Pandangan Nabi ini kemuliaan. Apabila Nabi Muhammad SAW dipanggil ya Muhammad, ya Rasul, Nabi langsung melihat kepada orang itu, langsung pandangannya ke arah mata. Itu diantara akhlak cara memandang Nabi Muhammad SAW. Terus berharap kita mengikuti. Iya, kita setiap dipanggil langsung lihat ke muka. Nggak boleh dipanggil orang lihat kemana-mana ya. Itu diantara kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan selalulah berharap kepada Allah untuk kita mencintai Nabi, untuk kita hubbur Rasul, untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad. Dan dikatakan ini orang yang mendapatkan kecintaan Nabi, kana ma'i fil jannah. Nabi mengatakan, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan siapa orang mendapatkan kecintaanku, maka akan berkumpul denganku di surga. Nah, beruntung orang yang selalu berharap di dunia ini istiqamah dalam melatih rasa takut kita, dalam melakukan perkara-perkara yang haram, dan memberanikan diri kita untuk banyak beramal-amal amal soleh. Wa amalu amalun soleh, dikatakan kita ini melihat seorang itu karena orang itu ada sesuatu di diri orang itu. Seperti ketika seseorang itu melihat seseorangnya lagi sebelumnya lagi. Sampai di zaman sahabatun Nabi, sahabatul Rasul, sahabat Sayyidina Muhammad SAW, ketika memandang Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam bil Qasim. Nabi punya anak namanya Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim. Nah, kalau kita melihat wajah Nabi, kalau kita mendapatkan kecintaan Nabi, sudah barang tentu kita mendapatkan kecintaan sahabat Nabi. Kenapa? Rasul pernah mengatakan lauhalla Umar Ali. Jadi Nabi Muhammad dengan sahabatnya begitu dekat. Kalau kita melihat di mana di zaman Rasulullah hidup, di mana ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dikatakan selalu ada Nabi, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berarti kita mengikuti. Ada yang dikatakan ini orang harus saling menghargai dan merendahkan diri di hadapan siapapun manusia. Walaupun binatang, kalau perlu sama binatang. Kenapa? Karena binatang ini dia punya mata, punya telinga. Walaupun cacing kita nggak ngerti bentuk rupanya ya, nyamuk segala macam yang kecil-kecil. Walau kana saghir, walaupun itu kecil, walau kabir, atau itu apakah itu besar? Apa segala sesuatu? Itukah yang serem singa, ataukah itu yang besar gajah? Segala macam sudah rupa itu. Dan Nabi mengatakan, aku benci kepada orang yang suka memukul muka binatang. Ini mengatakan Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, kita berkumpul seperti ini jadi supaya Allah jadikan kita ini anak soleh. Amin. Kenapa? Karena orang yang bisa masuk surga ini orang yang soleh. Kalau nggak soleh ditolak masuk ke surga, dikeluarkan dari surga. Andai kata ada utang-utang hisab selama di dunia, wa na'udzubillah, andai kata memang bukan ahlil jannah, bukan orang yang masuk ke surga, sudah barang tentu langsung itu anar, itu api yang akan dilihat pertama kali ketika ia di ujung perjalanan hidup, setelah ia melewati siratal mustaqim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, terus beruntung orang yang terutama di bulan Rabiul Awal ini selalu bersolawat ke Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena itu bentuk harapan kita sebagai hamba Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah dan malaikatnya bersolawat ke Nabi Muhammad. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terus disebut nama Nabi, bersolawat. Di mana disebut nama Nabi Muhammad, solawat. Ya, kalau ada ustadz, ada habaib, ada kiai, siapa syekh nyebut nama Nabi Muhammad, kita solawat di hati atau diucapkan pelan. Ya. Itu karena apa? Karena solawat ini banyak fadilah yang akan kita dapatkan. Apa fadilah ini? Keuntungan. Sesuatu yang menjadikan kita hasil maksud di akhirat nanti mendapatkan husnul khatimah, dakhalal jannah, mendapatkan mati bagus dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.